bagaimana mau shift-shiftan, pasiennya di rumah sakit udah bisa 1.000 orang. Pola hidupnya harus lebih dikoreksi lah. Kita dari Januari pasti udah kenal dong namanya Wuhan. Bang. Gimana nih jadi gimana? Oke Bang Hasan. Sip. Mahasiswa kedokteran di Yo, Trisakti. mahasiswa kedokteran, betul. Ini kita intermezzo aja ya. Kalau mahasiswa kedokteran kuliah tuh 3,5 tahun. Ya kayak orang-orang biasa lah, kayak fakultas-fakultas lain. Cuma yang membedakan kita paling kalau kita ntar ditambah koas. Lo lulus 3,5 tahun nih, habis itu tambah lagi 2 tahun koas. Tapi 3,5 tahun tuh lo udah jadi sarjana bos. Tapi kalau mau jadi dokter, nambah 2 tahun lagi. Itu pilihan, opsional. Banyak orang mahasiswa jenuh juga, capek kuliah kan. Udah gue mau eksket aja lah, gak mau dokter. Itu kenyataan. Ya gitulah kehidupan mahasiswa dokteran. Berat. Jadi dokter tuh bukan hal mudah. Lo dokter doang 5 tahun. Makan umur gak tuh? Makanya banyak orang sekarang mikir-mikir jadi dokter katanya gitu. Makan umur gue. Cuma lumayan sebenarnya dapet lo feel-nya. Kalau emang lo niat, ya pengorbanan apa sih harganya? Relawan sih ada. Cuma kalau kayak misalnya gue nih ya, mahasiswa koas, kita bicara keadaan sekarang ya. Kalau mungkin udah baca berita, ini realita ya. Keadaannya APD sekarang lagi kurang. Sampai sekarang ada bantuan donasi kan. Mahasiswa turun tangan, kumpulin donasi, masyarakat, beberapa organisasi. Karena emang keadaannya tuh APD lagi dikit. Bayangin kalau misalnya kayak gua koas nih, sekarang lagi diliburin kan. Koas seluruh Indonesia diliburkan. Karena dokter aja untuk APD mereka kekurangan. Gimana kalau koas disuruh jadi relawan bertugas di rumah sakit dan lo nggak ada APD? Pahlawan-pahlawan di sana yang di garda terdepan dokter kurang APD aja banyak yang meninggal. Gimana koas mereka yang lagi belajar? Padahal nih mereka calon dokter ke depan. Bayangin kalau ntar jumlah dokter malah sekarang makin berkurang, terus calon dokter juga makin berkurang. Terus dokter Indonesia gimana? Dan kenyataannya sekarang yang dilihat, mahasiswa kedokteran tuh menjadi mahasiswa kedokteran tuh dikit. Mungkin dari karena berbagai alasan ya. Ada yang bilang kedokteran tuh kuliahnya mahal. Terus ada yang bilang mau masuk negerinya aja susah kedokteran. Ya banyak lah macam-macam alasan. Karena sekarang pun orang kayak mikir, jadi dokter mungkin uangnya dikit gitu. Ini opini ya, ini opini-opini yang gue denger ya. Bukan dari pandangan gue juga. Opini-opini yang gue dengar. Kayak gitu. Tapi apa ini Pak, kalau dengar-dengar dari berita-berita yang ada ya, dari berita-berita yang ada itu kayak asisten gitu, itu emang diwajibkan terjun karena kekurangan dokter atau dari inisiatif sendiri aja gitu? Sebenarnya pun mereka pasti rumah sakit nih, gue yang gue tahu ya, opini gue nggak tahu soalnya. Mungkin rumah sakit juga membataskan kayak mungkin adik-adik koas jangan ke rumah sakit dulu, karena kami sebagai orang yang sudah menjadi dokter itu APD-nya sudah kekurangan untuk kami sendiri. Takutnya untuk adik-adik kedokteran malah nggak dapet yang lagi mau koas, karena ya pasti diprioritaskan mereka lah dokter yang lebih tahu keilmuannya, yang pasti yang diprioritaskan untuk menangani masalah corona ini, covid ini. Koas ini kan masih belajar, jadi kan masih kayak ini tuh penyakit masih belum jelas, makin hari makin berkembang, makin hari ada berita, oh gejalanya ada seperti ini nih, gejalanya masih belum patek lah, ibaratnya belum plek, ini tuh kayak gini, gejalanya ini, semakin kesini makin nambah, masih bener-bener dicari tahu di penyakit tuh makin lama berkembang, jadi masih belum saklek lah ibaratnya, nambah lagi beritanya, oh nih penyakit ada dicurigakan bisa gejalanya nambah nih, bisa penyakit ini, bisa lo ke jantung mungkin kan, belum saklek gitu loh. Tapi emang bener Bang, Gimana? kayak corona itu emang orang meninggal tuh gara-gara corona, bukan gara-gara yang apa sih penyakit tambahan yang lain. Berarti kita bicara penyakitnya ya. Kalau mungkin kalian pernah dengar penyakit SARS, dulu pernah rame. Nah ini ibaratnya adiknya SARS nih. Dia adalah penyakit yang menyerang sistem pernafasan. Oke, pasti udah pernah baca lah. Udah secara umum masyarakat udah harus tahu tentang ini. Jadi kalau masalah tadi lo sempat singgung kan underlying disease, orang punya penyakit jantung yang dimana umumnya banyak kan orang yang sudah lansia atau orang sudah tua. Walaupun sekarang pemuda pun udah banyak kena penyakit. Jadi awalnya corona tuh menyerang sistem pernafasan dulu. Jadi dia bisa menyerang kayak gejalanya bisa batuk, yang gitu, dengan batuk kering, ya dimana udah dibagi 2 fase, 3 fase malah. Fase pertama itu lebih dari 7 hari. Biasanya tuh ada orang, pasti udah kenal kan istilah PDP, ODP, ada lagi udah pernah OTG, orang tanpa gejala. Jadi orang corona itu ada yang terkena COVID tapi nggak ada gejala. Jadi dia positif corona sebenarnya. Tapi nggak ada gejala. Tapi dia bisa menularkan. Tapi itu yang lebih bahaya. Itu yang lebih bahaya, karena lo nggak ketahuan. Sedangkan kalau kayak ODP, orang dalam pengawasan, dia demamnya itu biasanya tinggi di atas 38 derajat Celcius, itu dikatakan tinggi ya. Selama jarak 7 hari lah, 1-7 hari setelah infeksi itu baru ketahuan. Ntar dia batuk-batuk, dia demam, oke ini orang ODP. Oke kita tes yang sekarang terkenal adalah rapid test. Itu dicek adalah imunoglobulinnya. Kalau masih fase-fase akut atau masih dari 7 hari atau 7 hari lebih dari 7 hari, itu adalah namanya imunoglobulin M. Itu dia masih akut, masih awal. Itu terdeteksi misalnya, oh IgM-nya positif. Ini orang bisa dicurigai. Makanya tuh orang yang di rapid test tuh 7 hari pasca infeksi. Gambar ada gejalanya. Kalau misalnya pasiennya negatif,
Kalau Kemenkes bilang 10 hari lagi dites lagi nih orang, positif atau enggak. Padahal gambaran gejalanya mungkin udah ada, cuma belum kelihatan. Sedangkan kalau udah lebih dari 14 hari itu adalah namanya imunoglobulin G, antibodinya kebikin, imunnya lah. Tuh kita kedeteksi juga. Tapi ada sekarang kalau kalian dengar PCR, diperiksa PCR. Nah itu lebih akurat karena kurang dari 7 hari atau lagi belum ada gejala bisa kelihatan positif. Langsung positif walaupun kurang dari 7 hari. Sedangkan kalau rapid test, orang kebaca kalau udah 7 hari setelah infeksi atau lebih dari 7 hari. PCR bisa sebelum 7 hari. Makanya sekarang orang banyak menggunakan PCR untuk menggunakan screening namanya. Screening masyarakatnya. Positif atau enggak sih ini orang corona. Nah tapi yang balik lagi ke tadi gue agak keluar dari pertanyaannya. Kalau yang bahaya bisa meninggal dari COVID-19-nya langsung karena COVID-nya itu coronanya ini akan merespon. Dia akan menempel di reseptornya itu. Jadi kenapa orang itu bisa sesak nafas? Itu karena bentuk respon dari imunnya. Imunnya nyerang si virusnya tapi berdampak kepada respon inflamasi radang pada si orang, kalau kenalnya namanya kantung napas tuh di paru-paru alveolus. Dia itu meradang adalah bentuk respon dari imun di dalam tubuh. Oh ini ibaratnya ini bahaya nih, si COVID ini ada di alveolus kita serang. Diserang sama imun, tapi ibaratnya side effect lah. Efek sampingnya malah ngerusak si kantong alveolus ini. Akhirnya orang jadi sesak nafas. Jadi numpuk ada cairan di situ di paru-paru. Sehingga berdampak orang jadi sesak nafas. Inilah yang bisa membunuh orang kalau nggak kelamaan nggak ditangani. Tapi kalau orang yang punya gejala ringan pun, tapi kalau dia punya kayak tadi gue bilang diabetes atau gula darah tinggi, jadi bukannya membaik, jadi memperburuk. Karena diabetes itu secara umum, lo penyakit apapun itu bisa terburuk gara-gara dia. Memburuk karena dia. Jadi dia bisa memperburuk penyakit apapun. Ditambah lagi kalau corona, yang bisa menyerang penyakit saluran pernafasan. Jadi kita udah ngumpulin beberapa pertanyaan nih Bang. Oke. Dari kawan-kawan. Sikat. Yang udah di list. Bagaimana cara membedakan COVID-19 dengan influenza biasa, karena keduanya sama-sama infeksi pada saluran pernapasan dan memiliki gejala yang sangat sama. Oke. Influenza ya, orang pasti sering dengar nama influenza. Flu, gejalanya memang mungkin hampir sama, seperti ada batuk, pilek, ya. Tapi kalau awal-awal si flu ini belum sampai bikin dia sesak nafas dan respon imunnya beda dengan yang tadi gue sempat singgung, yang katanya dia menyerang adanya ACE2, dia nyerang alveolus langsung, nggak seperti itu. Dan sedangkan si flu ini penanganannya sangat mudah. Lo ibaratnya beli paracetamol atau kita kenal Panadol lah, dia itu bisa meringan sendiri. Penanganannya tuh nggak ribet. Virusnya pun tidak sekebal si COVID ini. Ada namanya vaksin kan, udah divaksin. Lo bisa divaksin influenza. Kalau COVID ini dia itu bergeraknya 14 hari ya. Dia memparah bisa 14 hari dan bisa nggak ada gejala dan bisa ada gejala. Sedangkan kalau flu tuh gejalanya jelas, ada gejala pasti. Influenza itu pasti ada gejala. Sedangkan kalau COVID bisa ada nggak ada gejala. Bagaimana cara mengantisipasi COVID-19 di bulan suci Ramadan ini? Widih, siap. Karena kan selama puasa pola tidur dan pola makan tidak berjalan sesuai rutinitas biasa. Gimana sekarang gadang lo? Dan isunya justru bisa membuat sistem imun menurun atau tidak kebal. Oh itu kembali aja edukasi ke masyarakat ya. Ibaratnya ini adalah hal umum, hal dasar. Kita sebagai manusia harus pintar-pintar manage waktu. Nah, lo anak organisasi kan, nah lo diajarin namanya manage waktu. Lo harus dewasa manage waktu. Kayak gue istirahat harus waktu sekian, gue kerja harus waktu sekian, dan pola makan gue juga nggak boleh sembarangan. Lo makan buah-buahan, lo makan sayur-sayuran, dan jangan diet ngaco lah. Makan yang bener aja, yang sehat aja, terus tidur yang bener. Ditambah sekarang lagi wabah corona kayak gini, COVID-19, otomatis pola hidupnya harus lebih dikoreksi lah. Udah harus ada mawas diri. Oh udah kayak gini, gue udah harus menerapkan PHBS. Tahu kan PHBS ya? Pola hidup bersih dan sehat. Cuci tangan, udah harus tahu pola tidur. Kayak tadi lo bilang pola tidur, pagi puasa, pas buka puasa makan yang benar, sunnah yang bener lah. Korma, minum teh manis hangat, ya sehat deh tuh, nambah tenaga kok. Buah-buahan ya kan, kayak gitu aja dijaga. Udah harus mawas diri, kita harus mawas diri. Dan kita harus mengajurkan orang terdekat kita juga harus lebih mawas diri. Ini informasinya harus disebarluaskan ke keluarga terdekat, teman terdekat, seperti itu. Penyuluhan ke masyarakat, ya nggak? Belum tentu masyarakat luas umum tahu kan tentang ini, tentang pola hidup sehat, ya kan? Harus. Ya kayak tadi yang lo bilang Bang ya, ada di Instagram tuh yang sanitizer dibunuh. Nah, itu tuh, cuy lo udah lihat tuh, siang kan masyarakat ada di daerah dibagiin hand sanitizer nih, bukannya dia gini dia begini.
Kayak lo mungkin lucu tapi gue kayak wah kesian men, belum tahu cara guna hand sanitizer sampai dijilat sama dia. Terus dia pakai sampai ke muka bapak-bapak. Pasti yang main Instagram tahu lah, lo pernah lihat lah. Lo kayak pasti ketawa parah sih, lo ketawa lo. Gue gak tega sih ngeliatnya, kayak kesian banget men kayak gitu. Berarti bayangin tentang ilmu hand sanitizer aja dia nggak tahu gimana PHBS, gimana cara menjaga hidup sehat, gimana tentang COVID-19 yang sekarang lagi luas, gimana nggak tambah luas masyarakat yang kena ya. Bagaimana perkembangan dunia medis khususnya di Indonesia terkait penanganan COVID-19? Apakah sudah ditemukan vaksin dan metode yang tepat dalam penanganannya? Oke. Lo pada baca-baca berita nggak belakangan ini? COVID-19 atau nggak ini? Sekarang lagi rame plasma darah. Sempet pernah baca nggak? Sekarang tuh lagi rame kita pakai terapi plasma darah. Itu berita gue baca tanggal 30 April kemarin. Jadi sebenarnya tuh Cina sudah menerapkan terapi ini. Kalau yang gue baca ada 93 pasien dicoba dan berhasil. Tapi untuk pasien yang sudah 14 hari atau lebih dari 14 hari. Makanya kan ada kata-kata pasien kalau orang curiga COVID diisolasi 2 minggu. Karena banyak gejalanya muncul setelah itu kan. Ada yang orang pasien udah sembuh setelah 14 hari itu. Kena lagi. Jadi kan kalau sistemnya virus, lo pasti tahu kan. Kalau orang udah kena virus, terus dia sembuh, tubuhnya itu udah kenal, antibodinya udah kenal lah. Oh ini bahaya, udah kenal nih dan gue bisa menanganinya. Ibaratnya gitu, antibodi gitu. Kayak cacar gitu. Kayak cacar, lo pasti kan. Kalau orang kena cacar pasti udah nggak bakal kena lagi kan, udah sering kena. Itu benar. Jadi ketika pasien yang udah sembuh, plasma darah itu mengandung proteinnya lah, imunoglobulinnya, yang tadi gue bilang antibodinya, untuk merespon terhadap ini. Jadi plasma darahnya diambil dari pasien yang sudah recovery, dikasih ke pasien yang sudah kritis atau udah keadaannya udah parah, udah kronik. Kayak tadi gue bilang fase 2 itu udah lebih dari 14 hari. Di Wuhan sendiri bilang ini bisa efektif. Dan di Indonesia dari FKUI sedang meneliti dan ingin mencobanya. Dan kalau lo baca nih, tadi gue baca di berita, di Indonesia pun udah ada yang donor plasma darahnya. Pasien yang udah positif. Tapi responnya belum dilihat. Ini kita up to date aja ya. Kita awasin aja ini perkembangannya gimana untuk plasma darah di Indonesia. Kemudian secara luas, lo kenal WHO lah ya, si WHO. Iya. World Health Organization. Kemarin mereka pun sudah mendiskusikan secara umum di Asia Tenggara dan katanya Indonesia ikut conference call secara virtual tentang berbicara tentang vaksin yang sekarang lagi ingin dicoba. Vaksin itu gak gampang bikin. Ada 5 fase maksudnya. Preklinik, klinik, terus lo coba licensing, terus lo coba ke beberapa sedikit orang. Ini bisa efektif nggak? Habis itu baru sebarluaskan. Sekarang kan pasti kalau gue baca terakhir nih ya virtual dia tanggal 30 atau 1 Maret nih kemarin itu udah diomongin vaksin dan udah diomongin dengan negara-negara bagian Asia Tenggara termasuk kita. Dan katanya di laporannya itu di WHO-nya Indonesia ikut di virtual laporan itu, di obrolan itu konferensi. Terus kemudian kalau secara internasional, lo kalau kenal Bill Gates, kenal kan pasti kenal orang kaya bos. Dia pun sedang merancang membuat vaksin juga. Kayak lo pasti kenal orang kaya bikin vaksin, keluar duit dia buat kedokteran kan. Vaksin tercepat sejauh ini didapatkan adalah 5 tahun. Itu penyakitnya kalau nggak salah flu deh, tahun 19 berapa gitu. Maksudnya didapatkan itu selama 5 Jadi tahun ini baru ditemukan vaksinnya. Tercepat. Tapi Bill Gates mau coba kalau bisa ini dalam 18 bulan udah ada vaksin. Targetnya dia 18 bulan. Makanya kita up to date aja nih, kita follow up aja. 18 bulan ada vaksin. Dia mau bikin. Jauh ini sih baru itu tentang vaksin ya sama pengobatan. Semoga yang plasma ini bisa hasilnya sama kayak di Cina. Gue pun udah baca beberapa penelitian kayak banyakan sih di Wuhan ya, penelitian di Cina plasma ini. US sendiri pun belum ready untuk katanya belum ready. Padahal di kasusnya paling besar kan lagi Amerika sekarang. Iya benar. Apakah Wuhan, Cina, baik pemerintahan maupun medisnya tidak terbuka terhadap negara-negara lain yang saat ini sedang dilanda pandemi COVID-19? Wah itu kita berbicara dengan negara lain ya. So far yang kita tahu sih Wuhan dari awal tahun pun udah menceritakan negaranya dia keadaannya gimana. Ibaratnya kita dari Januari pasti udah kenal dong namanya Wuhan. Dulu namanya adalah Wuhan pneumonia, Wuhan corona. Benar-benar karena di Wuhan doang. Berarti secara logika, secara langsung mereka udah open lah. Awal tahun mereka udah buka keadaan negara mereka tuh parah banget. Kotanya maksudnya negara Cina, kota Wuhan tuh udah. Itu secara nggak langsung kita anggap udah keterbukaan ya. Dan case-nya pun angka berapa yang meninggal, berapa yang terkena pun mereka up to date. Tapi kalau keadaan sekarang langsung, bahkan sekarang katanya kan Wuhan sempat bebas lockdown. Udah bebas corona, sekarang kena lagi tahap 2. Itu menurut gue sih udah ada keterbukaan ya. Itu mungkin bentuk keterbukaan. Tapi mungkin ya ini masih opini gue, pandangan gue doang kayak gue dengar juga. Yang katanya sekarang lagi perdebatan tuh antara Amerika sama Cina tuh katanya sumbernya dari mereka.
ada lab yang kepecah lah apalah itu konspirasi. Cuma gue gak percaya konspirasi ya, kita harus lihat secara logika sama fakta aja. Kita kan mahasiswa men, based on fact. Tapi so far menurut gue Wuhan udah cukup terbuka. Apa yang menyebabkan jumlah pasien positif, pasien dalam pengawasan, dan orang dalam pengawasan di Indonesia pada April ini justru makin membanyak? Oke. Kalau menurut pandangan lo gimana? Berarti lo orang Jakarta kan berarti? Jakarta. Iya. Lo ngeliat masyarakatnya kayak gimana sekarang? Iya. Rame nggak di luar? Peluyur-peluyur. Masih bodo amat sih bang. Terus apa lagi menurut lo? Opini lo aja, tapi jelasin lagi. Satu masih bodo amat, mungkin satu lagi kayak ada orang yang terlalu takut terus secara angka tiba-tiba ngetes gitu, jadi melonjak gitu. Oke, betul, bisa. Jadi gini, pertama kalau orang dites itu hasilnya nggak langsung keluar, apalagi swab test PCR. Jadi bisa aja nih hasilnya segini. Sekarang misalnya kemarin 10.500 kalau nggak salah ya, 10.551 tuh gue catat. Sekarang udah nambah lagi 10.843 hari ini positif. Itu nambah lagi tuh, berarti nambah 300 sekarang kan. Jadi itu banyak kan orang yang ikut tes, hasilnya nggak keluar langsung. Jadi otomatis makin nambah, yang tes banyak, hasilnya baru keluar kemudian hari. Jadi tiba-tiba hasilnya kelihatannya melonjak kan. Karena yang dites banyak dan hasilnya baru keluar hari selanjutnya. Jadi kelihatannya banyak. Ada banyak yang baru ketahuan positif. Walaupun sebenarnya pasiennya mungkin atau PDP atau ODP itu makin banyak. Udah ibaratnya ini ODP nih, tapi udah dites doang, dia nggak tahu hasilnya langsung. Tiba-tiba hasilnya keluar, ini ibaratnya ODP ada 300 atau 200 nih. Atau PDP kan, hasilnya langsung keluar, 300 orang. Jadi nambahnya kaget, melonjak. Karena pun tesnya kan sekarang rapid test udah screening udah meluas, otomatis hasilnya makin gede dong. Jadi baru ketahuannya segitu, karena udah screening udah makin luas, orang yang ketahuannya juga baru makin luas. Kayak tadi lu bilang kan, ada orang juga nggak berani tes ke rumah sakit Karena bayar. Satu, kedua OTG yang tadi gue sempet singgung, orang tanpa gejala, oh ya udahlah gue sehat-sehat aja. Padahal dia ada di dalam tubuhnya COVID-19, tapi mungkin imunnya tinggi. Kedua, dia nggak ada ACE2, yang tadi gue bilang angiol converting enzyme 2 atau reseptor. Karena gue sempat dapat kuliah, katanya tuh nggak semuanya ada orang, nggak bisa terlalu dideteksi juga orangnya gimana. Apakah benar metode isolasi pasien positif dan pasien dalam pengawasan itu sama-sama berada di ruangan isolasi yang sama seperti yang beredar di media massa? Yang setahu gua tuh mereka di ruangannya dipisah-pisah kok. Kayak yang di Wisma Atlet, ada salah satu teman gue punya temen lah, dia bilang ada ruangannya sendiri, nggak digabung. Tapi digabung, ini orang PDP, tapi ruangannya dipisah, nggak di satu ruangan. Kalau satu ruangan gimana kelarnya? Pasti satu ruangan lah, isolasi. Iya diisolasi, tapi isolasinya dibagiin. Oh ini orang ODP, oh ini orang PDP. Kalau yang ICU, rumah sakit ICU. Nah mungkin disatuin nggak kelar-kelar dong. Misalnya di tempat tidur, kapan kelarnya? Pasti ada ruangan sendiri, dan punya temen bilang di ruangan sendiri, di Wisma Atlet. PDP, ODP. Iya, kalau ODP kan nggak bisa dibilang positif karena lagi dites dia. Iya. Dia hasilnya belum keluar lah positif. Apakah para dokter, perawat, petugas lab, admin, dan lain-lain memiliki treatment khusus dalam pencegahan penularan COVID-19 ke mereka? Oke, ini sih jawaban jujur aja ya. Gue bukan dokter, gue bukan perawat, masih mahasiswa yang koas. Tapi kalau yang dibaca di berita, dan gue dapet kuliah dari dokter yang lagi menangani juga, penanganannya masih simptomatik. Simptomatik itu artinya apa? Gejala. Oh nih orang batuk, berarti kita fokus ke batuknya aja. Oh nih orang udah pernafasannya udah sesek nih. Oh kita awasin, kita kontrol. Oh nih misalnya saturasi oksigennya kurang dari 93 nih, udah bahaya, harus kita awasi. Normalnya tuh di atas 97, penormal tuh, oksigennya lagi kurang. Jadi itu masih simptomatik penanganannya. Kalau orang masalah pernafasan dikasih oksigenasi, diventilasi, kasih nafas. Yang batuk diawasin batuknya, kayak gitu aja penanganannya. Secara khusus sih gue belum ada. Itu pandangan opini ya. Kalau lo lebih lanjut mungkin mau tanya ke dokternya yang bertugas langsung, yang garda terdepan langsung. Tapi itu caranya gimana sih dokter kan? Dia kan masa ya setiap sampai saat ini dia belum pulang atau dia ada rehat-rehatnya kah atau gimana kah? Dia tuh pasti rehatnya ada, kayaknya kan udah dikasih tempat istirahat yang khusus. Karena bahayanya mereka balik ke rumah itu menyebarkannya lagi. Sedangkan mereka nggak mau menyebarkannya. Berarti gue mau pulang nih keluarga gue takut keluarga gue kena lah. Pasti dokter udah mindsetnya kayak gitu dong. Atau nggak gue ketemu orang terdekat gue nggak mau menyebarkan lagi dong. Otomatis mereka kalau pulang ada di tempat yang dikhususkan, atau enggak ya di rumah sakit istirahat, sampai tidur loh di rumah sakit. Nah lo lihat sampai tidur di rumah sakit kayak gini, kesian tuh, gak ada terdepan tuh. Shift-shiftan juga dipikir juga nih, orang kan udah kontak nih langsung sama pasien, otomatis kan udah dicurigain dong nih dokter. Kalau shift-shiftan kan ya pokoknya gue nggak paham ya jam pengawasan shiftnya di sana gimana, jujur aja gue belum tahu. Tapi ya keadaan di sana emang sangat-sangat emergency, sangat-sangat terdesak. Gimana logikanya ya? Gimana mau shift-shiftan pasiennya di rumah sakit udah bisa 1.000 orang? Ini kan angkanya udah meledak.
Lo mau shift gimana ceritanya? Ya logika aja ya, lo mau shift gimana kalau pasiennya udah meledak nih kasusnya di rumah sakit? Gak kepikiran shift, dokter yang ada langsung tugas. Ini ada pasien nih, udah 1.000. Satu orang satu. Nah, gimana mau ada shift? Banyak kan relawan nih, kemarin gue mahasiswa ditawarin relawan itu penyuluhan ke masyarakat. Oh, penyuluhan. Bagi-bagi bakti sosial ya, bagi-bagi sembako. Tapi kalau mahasiswa turun ke lapangan kayak lo mau ngapain turun ke lapangan, mau ngapain? Mau awasin gitu, ya positif dong. Padahal kita niatnya mau ngurangin kan, ibaratnya flatten the curve lah, ya kan tau istilahnya. Terus masa mau relawan suruh terjun ke lapangan ketemu pasien yang positif? Membantu. Kita penyuluhan aja udah bisa ada kemungkinan kena. Kayak contoh edukasi gitu bang, edukasi sosial media gitu ya. Kayak gue bilang tadi kan, yang tadi di media Instagram tuh ada bapak-bapak kesian. Berarti kan belum semua masyarakat secara tahu luas kan, ini tentang ini belum luas orang tahu. Berarti otomatis penyuluhan dibutuhkan. Harusnya ada dokter-dokter puskesmas juga bertugas. Tapi kalau dokter-dokter aja lagi bertugas di garda terdepan, otomatis butuh relawan tambahan buat turun ke masyarakat dong penyuluhan. Bagi-bagi hand sanitizer, bagi-bagi masker. Oke? Mungkin pertanyaan terakhir nih bang. Gimana? Pandangan lu tentang ini semua tuh buat kedepannya, akankah makin lama atau gimana nih pandangan lu? Kalau pandangan gue ya, terkait ini itu mungkin bakal lama. Ibaratnya negara pusatnya nih Wuhan sendiri aja ada gelombang kedua. Itu sumbernya loh, negara sumbernya. Apalagi Cina yang kita anggap negara yang cukup pintar. Mereka ya mungkin ya kewalahan lagi menangani masalah ini. Gimana kita yang termasuk negara berkembang? Ya kita fake aja ya, reason aja. Negara kita itu butuh banget bantuan dari masyarakatnya untuk mengerti keadaan seperti ini. Dukunglah keadaan seperti ini. Kita kan up to date, penanganannya lagi pada kritis. Jumlah dokter nggak banyak, jumlah pasien meledak. Kalau kita sebagai masyarakat nggak paham keadaan seperti ini, ya mau sampai kapan? Ada orang punya mindset, mending gue meninggal corona daripada gue meninggal kelaparan. Ini lagi mindset yang lagi sekarang membesar. Yeah. Gue nggak mau gue mati kelaparan, mending gue mati corona daripada mati kelaparan. Gimana cara kita sebagai, kita sebagai mahasiswa lah ya, kita jembatan antara masyarakat dan pemerintahan. Otomatis kita juga mau ngebrak lah pemerintah. Gimana nih penanganannya? Kesian lo kalau mau menyarankan masyarakat, mungkin lo akan membangun opini kepada masyarakat nih keras kepala nih, bilangin pasti masyarakat bakal ngebalas ke lo. Gue hari ini makan apa? Bingung. Lo pasti bakal sebagai masyarakat ya alhamdulillah bisa makan lah hari ini. Gini nggak mereka alhamdulillah mereka bakal makan apa? Apalagi puasa kayak gini, lebih susah lagi nyari nafkah dong. Bayangin orang-orang di bawah jembatan sana atau di sana terus mereka kena positif. Kita aja masyarakat gini udah kewalahan, apalagi mereka kesian nggak? Yang harus kita awasin tuh banyak. Sedangkan angka-angka seperti ini masih butuh diawasi. Jadi tuh ibaratnya ini timbangan ya. Buat lo meluruskan timbangan ini susah. Lagi fokus ke corona, tapi masyarakat butuh makan. Harus kerja, gue harus keluar hari ini. Gue otomatis naik dong angkanya kayak gini. Masyarakat yang kita aware, social distancing, physical distancing. Tapi mereka mikir gue kelaparan nih, anak gue kelaparan coy. Gue harus keluar nyari makan, nyari duit. Susah, lo ngimbangin nih, otomatis tadi naik masyarakat, yang penanganan juga susah. Dimana padahal penanganan terbesarnya pun di masyarakat juga, flatten the curve-nya, biar nggak penyebarannya lebih luas. Kayak contoh tuh Hanoi kan katanya udah kelar ya, Vietnam. Mungkin mereka bisa lockdown, lo baca ada cerita gimana beritanya, rakyatnya mungkin bisa ditanganin juga, kehidupan masyarakatnya bisa enak gitu loh, masih bisa dikontrol. Kalau kita susah, itu sih penanganannya. Lo bagaimana caranya kita sebagai masyarakat juga menganalisa, sebagai mahasiswa juga menganalisa. Mungkin sebagian bang yang susah bang, yang masyarakat diatur. Susah diatur. Iya, susah diatur. Tapi sebagiannya pun banyak cuy. Emang kemiskinan di Indonesia otomatis Jakarta lah ibu kota sedikit. Banyak cuy. Angka kemiskinan itu tinggi. Susah mengatasinya. Ada kemarin pemerintah bilang, gue gak tahu ya, ekonomi itu butuh, kesian juga masyarakat. Jika kita tahu bahwa penanganan kesehatan tuh susah kayak gini, harus diimbangkan dengan angka kemiskinan. Masyarakat yang harus makan hari ini, itu susah mengimbanginya. Itu aja, dan kita harus up to date dengan vaksin. Ya solusinya kita harus follow up keadaan vaksin ini, harus gerak cepat. Vaksinnya di follow up nih. Kalau misalnya vaksinnya Bill Gates duluan nih terbukti, harus kita gerak cepat dong kerjasama Bill Gates. WHO udah kerjasama sama Asia Tenggara udah ngomongin tentang vaksin. Berarti kita harus up to date. Salah satu-satunya ini. Ngomong-ngomong masyarakat nih bang, mungkin beberapa kata. Apa tuh masalah? Beberapa kalimat buat himbauan ke masyarakat dari abang sendiri. Dari gue ya. Iya. Apa ya? Jaga diri, pintar-pintar memanage waktu dan memanage diri sendiri, dan jangan egois. Itu aja sih. Mantap, jangan egois. Gitu.
Waspadalah. Jujur kan gue masih standar mahasiswa ya, koas. Gue masih selalu belajar. Dan dokter itu adalah long life learning. Sampai gue umur 60, kalau gue masih panjang umur, gue harus tetap belajar ke dokter. Kayak sekarang kan tiba-tiba muncul virus baru. Virusnya pun masih belum jelas, masih terus berkembang. Long life study, terus belajar. Dari kesalahan lu belajar. Buat mencegah ntar adanya nyawa yang melayang. Enggak? Gitu. Oke? Sukses buat kalian juga ya, jaga kesehatan, stay happy. Oke, terima kasih. Makasih Bang ya. Yuk.